Oke, mantap. Masih bersama cucu kesayangan saya, Naura. Oke, di sini kakek mau belajar menguasai tentang kata kerja makan. Kalau kita mau berucap makan dalam bahasa Inggris, maka bisa kita ucapkan eat. Apa? Eat. Berikutnya at. Apa? At. Berikutnya eaten. Apa? Eaten. Berikutnya eating. Apa? Eating. Jadi, makan hanya satu ucapan dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Inggris ada 4 ucapan. Yang pertama diucapkan eat, artinya makan. Yang kedua diucapkan at, artinya juga makan. Yang ketiga diucapkan eaten, artinya juga makan. Yang keempat diucapkan eating, artinya juga makan. Nah, sudah jelas dalam bahasa Inggris kata kerja wajib menguasai dari yang pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga, dan bentuk keempat, yaitu eat, at, eaten, eating. Eat, at, eaten, eating. Eat, at, eaten, eating. Kalau kita menghendaki arti makan setiap hari, kita gunakan eat. Misalkan, I eat a plate of rice every day. Saya makan sepiring nasi setiap hari. Kata eat yang kita pakai. Kalau kita menghendaki arti makan kemarin, makan tapi waktunya kemarin, maka kita gunakan at. Misalkan, I ate rice. I ate a plate of rice yesterday. I ate a plate of rice yesterday. Saya makan sepiring nasi kemarin. Misalkan kita mengendaki arti sudah makan, maka kita gunakan kata eaten. Contoh, I have, I have eaten. I have eaten a plate of rice. I have eaten a plate of rice. Saya sudah makan nasi. Saya sudah makan sepiring nasi. I have eaten a plate of rice. Saya sudah makan sepiring nasi. Kalau kita menghendaki arti sedang, maka kita gunakan eating. Contohnya, I am eating a plate of rice. Saya sedang makan sepiring nasi. Nah, dari sini kita harus paham, kita harus mengerti, bisa membedakan dan menggunakan dari masing-masing kata yang memiliki arti makan. Kapan kita gunakan eat, kapan kita gunakan at, kapan kita gunakan eaten, dan kapan kita gunakan eating. Jadi, kata eat itu kita gunakan jika waktunya dilakukan setiap hari atau merupakan aktivitas keseharian, kita pakai eat. Namun apabila waktunya kemarin telah lampau, maka kita gunakan at. Kita gunakan at. Tidak boleh waktu kemarin kata kerjanya bentuk satu, bentuk tiga, ataupun bentuk ing. Tidak boleh. Harus bentuk dua. I ate a plate of rice yesterday. Dan begitu seterusnya. Perlu diingat bahwa kata kata kerja makan, yaitu eat, perubahannya adalah tidak beraturan. Karena tidak beraturan, maka konsekuensinya adalah menghafal. Seperti saya menghafal eat, kemudian at, kemudian eaten, kemudian eating. Itu artinya proses menghafal. Dan bila dieja pun demikian,
Eat itu ejaannya adalah e eat ya. E a eat kok. EAT 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 dibaca it ditulis eat. Kemudian kemudian at itu ditulis at ya, at ditulis at, dibaca at. Kemudian eaten ditulis eaten, eaten tulisannya bacaannya eaten. Dan eating itu biasa. Eat ditambahin jadi eating. Itu dari segi tulisan seperti itu. Dari segi ucapan pun sudah kami contohkan. Contoh dalam kalimat pun sudah. Yang terpenting bagi kita adalah mau belajar, mau berproses seperti saya, maka tentu akan kita kuasai. Dan tentu menguasai seperti ini secara berkala ya, secara bertahap. Jadi kemarin, misalkan kemarin kami belajar tentang drink, drank, drunk, drinking. Hari ini kita belajar eat, ate, eaten, eating. Eat, ate, eaten, eating. Nah, orang itu kalau ada niat proses seperti saya ini ya, tentu akan menguasai, akan hafal. Nanti ketemu dalam soal, dalam kalimat, dalam pengucapan, dalam praktek bahasa di lapangan, itu menjadi sesuatu yang otomatis nyambung karena dasarnya dipelajari, dikuasai. Beda dengan orang yang tidak pernah berproses, ya namanya saja nggak berproses ya nggak ada hasilnya. Nah itulah. Oke, saya pikir itu ngebahas kata kerja tentang makan, yaitu eat, at, eaten, eating. Sekian, terima kasih. Wassalam, semoga bermanfaat. Bye-bye.